Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi sujud ya. Sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan kalian untuk memimpin doa bersama terlebih dahulu. Siapa yang di sini? Gibran? Oh iya, silakan pimpin dulu doanya. Belajar, mari kita baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi saya tanyakan mengenai kabar, alhamdulillah kita semuanya dalam sehat walafiat ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Bulan. Bulan. Kenapa Bulan? Sakit. Sakit ya? Siapa lagi? Yasin. Yasin kemana Yasin? Tidak ada. Ya, izin. Untuk Bulan marilah kita doakan semoga yang sakit hari ini dan teman-teman kita hari ini yang sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Jadi dalam pengecekan kehadiran semuanya sudah hadir kecuali Wulan dan Justin ya, pada hari ini tidak masuk. Rizky kemana Rizky? Oh Rizky kemana Rizky? Sakit. Sakit juga. Baik, marilah kita doakan untuk Ananda Rizky semoga lekas sembuh. Amin. Diberikan umur yang panjang. Amin. Diberikan jodoh yang dekat. Amin. Tuh usah ya, kalian masih kecil ya, masih kecil harus fokus belajar. Baik, sebelum materi sujud hari ini kita akan menjelaskan materi sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur, bisa disaksikan dalam layar di sini ya. Sebelumnya, siapa yang pernah melakukan sujud sahwi, tilawah ataupun sujud syukur? Ada? Siapa yang pernah? Oh iya, Ayu pernah melakukan sujud apa? Sujud syukur. Alhamdulillah. Ada lagi yang pernah melakukan sujud? Rania? Sujud sahwi. Di mana? Di rumah. Ketika sedang sholat ya. Baik, nanti kita akan perdalam lagi. Mengapa kita harus sujud sahwi? Mengapa kita harus sujud syukur? Mengapa kita harus sujud tilawah? Ya? Ada yang tahu? Mengapa kita harus melakukan ketika sujud itu? Gibran tahu? Belum tahu. Baik, kita akan perdalam materi hari ini ya. Yang selanjutnya, apa hikmah dari ketiga sujud ini? Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, hikmahnya apa? Ada yang tahu? Belum memahami ya. Sudah pernah melaksanakan sujud tapi tidak tahu hikmahnya apa. Ayu dan Rania tidak tahu hikmahnya apa. Beliau hanya bisa melaksanakan sujudnya saja ya. Apa kalian bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur? Ada yang bisa menjelaskan? Ada. Siapa? Gimana bisa? Belum bisa. Baik, hari ini kita akan perdalam ya. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan sebuah mauizah ya. Mauizah hasanah, anak-anakku yang Bapak banggakan. Baik, kita saksikan dulu ini. Sebelum kepada mau'izatul hasanah,
Bapak akan jelaskan dulu capaian pembelajaran hari ini. Ya. Capaian pembelajaran hari ini adalah peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud. Ada sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kompetensi awalnya, peserta didik belum terlalu memahami ketentuan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Baik, yang pertama menjelaskan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan tata caranya. Tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang ketiga, menjelaskan tentang hikmah sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang keempat, mempraktikkan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Dan yang kelima, membangun sikap tunduk kepada Allah dan rendah hati, menjauhkan diri dari perilaku sombong, serta menjadi insan yang pandai bersyukur. Untuk mempraktikkan dan membangun sikap, nanti kita akan perdalam lagi di pertemuan yang kedua. Pertemuan hari ini adalah pendalaman materi, diskusi, memunculkan masalah dalam kelompok, pembagian kelompok, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah presentasi kelompok. Nah, ini adalah kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Ini hampir sama dengan tujuan pembelajaran kita. Persepsinya tadi sudah saya ungkapkan di awal. Nah, baik, inilah mau'izatul hasanah. Apabila kita sholat fardu lalu kita lupa atau ragu dalam sholat tersebut, baik lupa atau ragu dalam bilangan sholat ataupun salah satu rukun sholat, dan kita tidak melakukan sujud sahwi, maka sholat kita tidak sempurna, dalam artian kurang sempurna, ya. Yang kedua, apabila kita mendengarkan ayat sajdah dan kita tidak melakukan sujud tilawah, maka kita tergolong orang yang rugi. Dan yang ketiga, kemudian apabila kita mendapat kenikmatan dan terbebas dari bahaya dan kita tidak melakukan sujud syukur, maka kita tergolong orang-orang yang sombong, ya. Nah, ini karakter yang harus kita jauhi. Baik, inilah bisa kalian saksikan pendalaman materi pada pertemuan kali ini. Bisa disaksikan, ya. Ada pengertian sujud sahwi, bisa dibacakan. Siapa yang membacakan pengertian sujud sahwi? Yang membacakan? Lucy, silakan dibacakan terlebih dahulu pengertiannya. Ya, pengertian sujud sahwi. Bisa ditanyakan di ini, sudah kelihatan? Dibaca saja. Ya, dibaca saja. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salat. Ya, ini dalilnya. Siapa yang membacakan dalilnya? Dari sujud sahwi. Asep, mana Asep? Siap, Asep, silakan bacakan. Ya, kelihatan. Kelihatan. Dikasih aja ini. Dibuka bukunya, buku paketnya coba. Di buku paket juga ada. Bil putri qolan nabiyyu idza sakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum shalla salasan aw arba'an fayat rohi syakka wal yubni ala mas taiqorna summa yasjudu sajdataini qabla ayyusallima rawahu Ahmadu wa Muslim. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam salat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan kekurangan itu dan diteruskan salatnya menurut yang diyakini. Kemudian kehendak sujud 2 kali sebelum salam. Ya, sudah dibacakan untuk dalil sujud sahwi ini, dan di buku paket juga ada, bisa dibuka di halaman 83, ya. Selain di layar ini juga ada di halaman 85, ya, untuk sujud sahwi.
Nah, ini bisa dilihat, diperhatikan tata cara sujud sahwi. Setelah membaca tahiyat akhir, langsung sujud dan membaca tasbih. Subhanallah la yanamu wa la yasu. Ya. Yang kedua, membangun dari sujud sambil takbir intikal, takbir perpindahan ya. Kemudian duduk sebentar dan sujud kembali dengan membaca doa yang sama. Dan yang terakhir duduk kembali dan akhiri dengan salam. Inilah pendalaman materi mengenai sujud sahwi. Baik, yang selanjutnya ini adalah hikmah ya, hikmah daripada sujud sahwi. Bisa dibacakan, Amel, hikmahnya apa itu? Menghilangkan sifat sombong. Yang kedua, Dari bahwa manusia tetap hilaf, salah dan lupa. ya. Segera meminta maaf jika kita salah. Pandai memaafkan kesalahan orang lain. Pandai memaafkan kesalahan orang Baik. hikmah daripada sujud sahwi. Tadi yang sudah pernah melakukan sujud sahwi, Rania ya, inilah hikmah daripada kita melakukan sujud sahwi. Jadi sekali lagi, sujud sahwi itu apa? Sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam sholat, baik itu rakaat sholat, jumlah rakaat sholat, ataupun salah satu daripada rukun sholat. Ya, inilah sujud sahwi. Dan selanjutnya kita kepada sujud tilawah ya. Sujud tilawah, ada yang membacakan pengertian sujud tilawah itu apa? Sujud tilawah kan naon? Ada di situ di buku paket sujud tilawah halaman 87. Silakan dibuka. Boleh dibacakan ya. Silakan. Membacakan pengertian sujud tilawah. Ya, ayo silakan yuk. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Saat mendengarkannya. Jadi sujud tilawah itu dilakukan ketika kita mendengar atau membaca atau menghafal, sama ya, membaca juga, yaitu ayat-ayat sajdah. Salah satunya dalam Quran surat Al-Alaq ya, maaf, surat Iqra. Di situ di ayat yang terakhir ada ayat sajdah. Ya, kita bisa bacakan penggalan ayatnya. Nasiyati kalibatin khoti'ah fal yad'una liya sanan ustabaniya kalala tuqiru wasjud waqtarib. Pada penggalan ayat ya, wasjud waqtarib, ketika mendengar ayat wasjud, maka kita harus melaksanakan sujud tilawah. Apa sujud tilawah? Sujud karena mendengar atau membaca. Tilawah itu dari kata membaca ya. Nah, inilah salah satu daripada dalilnya, dalil sujud tilawah. Ada yang membacakan dalilnya? Silahkan. Dalil sujud tilawah. Widi membacakan atau Kirana? Rania? Ya, dibacakan aja Rania ininya, dalilnya coba. Ya, dalilnya di situ halaman 88 ada juga. Yang keras ya. Coba yang keras. Kurang kedengaran. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجدنا معه. Artinya apa? Dibacakan? Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Ya, itulah salah satu daripada dalil untuk sujud tilawah ya. Nah, selanjutnya ini syarat sujud tilawah.
suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. Ini sujud tilawah. Tata cara sujud tilawahnya, sujud tilawah di luar sholat dan sujud tilawah di dalam sholat. Sujud tilawah di luar sholat bisa dibacakan Intan? Ini yang di papan, yang di slide. Berdiri. Berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud 1 kali. Ya, ini bacaan sujudnya ya. Dibacakan coba, ada yang membacakan? Gibran bacakan sujud tilawah pembacaannya. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya apa? Artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Ya, baik, terima kasih. Inilah sujud tilawah. Sujud tilawah dalam sholat. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa yang tadi disebutkan sama Gibran ya. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Jadi sujud tilawah itu dilakukan bisa di dalam sholat ataupun di luar sholat. Pak, bagaimana kalau misalkan kita di jalan mendengar ayat sajdah ya? Ada yang sedang membaca ayat sajdah misalkan wasjud waqtarib. Kita harus segera untuk melakukan sujud tilawah. Kita ambil air wudhu, terbersih dari hadas dan najis, lalu kita pergi ke suatu tempat, boleh di masjid, di rumah dan sebagainya, kita melakukan sujud tilawah. Baik, hikmah yang selanjutnya bisa dibacakan hikmahnya. Farhan, dibacakan hikmahnya di slide ini. Kayak ini nih, hikmah. Hikmah sujud tilawah, dijauhkan dari godaan syaitan, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, terima kasih Farhan. Inilah hikmah daripada sujud tilawah. Selanjutnya yaitu sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Ada yang bisa menjelaskan pengertiannya atau membacakan? Ya, silakan Kirana. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur ialah sujud yang dilaksanakan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Ya, sujud syukur itu dilaksanakan ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah ataupun kita terbebas dari bahaya, dari bencana ya. Misalkan kita ada gempa dan kita terbebas dari gempa itu. Orang lain misalkan rumahnya runtuh, ada yang tertimpa ya, bangunan, kita mah alhamdulillah selamat. Nah, kita harus melakukan sujud. Atau misalkan ada banjir bandang misalkan yang melanda kampung misalkan, dan kita selamat naik ban misalkan, ya, kita harus selalu melakukan sujud syukur. Salah satu ya yang melakukan sujud syukur itu para nabi. Contoh misalkan Nabi Nuh alaihi salam yang terbebas dari bahtera, apa itu? Ya, tsunami. Ataupun siapa yang ditelan apa itu? Ditelan ikan paus Nabi Yunus alaihi salam ya. Siapa lagi? Nabi Ibrahim yang ketika tidak mempan dibakar. Mereka pun sama melakukan sujud syukur ya. Baik, untuk dalilnya siapa yang membacakan dalil daripada sujud syukur ini? Dalil sujud syukur? Fadlan? Ya, dibacakan. Dalil sujud syukur. Artinya? Dari Abu Bakar, sungguhnya apabila datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, dia langsung sujud bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik, terima kasih. Inilah dalil daripada sujud syukur. Selanjutnya tata cara sujud syukur. Yang pertama menghadap, yang kedua berniat untuk sujud.
Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membacakan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan Allah. Inilah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk kembali dan mengucapkan salam. Ini salah satu daripada pendalaman materi mengenai tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Selanjutnya ini hikmah daripada sujud syukur. Yang bisa membacakan ini hikmahnya? Silahkan. Yuni, bisa dibacakan? Sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari sifat memperoleh kekuasaan lagi berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selamat dari siksaan. Ya, inilah salah satu atau misalkan keempat daripada hikmah melaksanakan sujud syukur. Kita saksikan untuk pendalaman materi dari video bagaimana tata cara sujud syukur, niat, dan bacaan. Saya saksikan dulu. Ya, itulah sekilas video tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Baik, setelah pendalaman materi ini dan melihat tayangan video, adakah yang kalian tanyakan? Yang tanyakan? Yang tanyakan? Silahkan. Tusir, yang tanyakan? Tidak ada. Ada yang tanyakan? Cukup untuk pendalaman materi, cukup? Cukup ya. Ya, silahkan dibagi kelompok sesuai dengan kelompok belajar PAI ya. Dari mulai awal pertemuan kita sudah membuat kelompok ya untuk kelompok belajar. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silahkan. Kursinya diangkat. Ya, kalian saling berhadapan. Yang ini kelompok mana? Kelompok 3 ya. Dipindahkan ke sini kursinya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompoknya mana? Oh, cuma 4 orang sudah sekolah ya? 3 orang. Ya. Oh iya. Di bawah saja itunya, isinya tidak. Ya. Baik, sudah ya? Sudah? Sesuai kelompoknya masing-masing, sudah duduk? Sudah. Buku paketnya diambil. Silakan kalian berdiskusi, memunculkan sebuah masalah. Ya. Kita tentukan dulu. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 membahas tentang apa ini? Sujud sahwi ya. Yang keras sujud sahwi. Yang ini kelompok 2 mana? Oh, ini kelompok 2. Ini katanya kelompok 2. Nih. Kelompok 2 mau membahas apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah. Yang ketiga mau membahas sujud syukur. Sujud syukur. Baik, untuk setiap kelompok silakan kalian memunculkan masalahnya masing-masing ya untuk didiskusikan. Siap? Cari masalahnya, cari ya.
bisa searching di HP ataupun searching di internet ya menggunakan HP. Ayo kontak HP nak? Iya lah HP. Aduh, masya Allah. Tapi sudah tahu masalahnya apa? Sudah. Ya. Dipikirkan saja dulu. Sekarang silakan pikirkan untuk memunculkan masalah. Kelompok 1 sudah ada masalahnya? Belum. Silakan dipikirkan terlebih dahulu. Kelompok 2 ada masalahnya? Sudah sedang dipikirkan. Sedang dipikirkan oleh kelompoknya masing-masing. Kelompok 3 ada masalahnya? Ya. Sedang didiskusikan ya. Ya. Sambil mendiskusikan masalah yang mau diangkat dalam konsep materinya masing-masing, Bapak akan membagikan LKPD-nya ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nanti bisa diisi ya. Ini berhubungan dengan penilaian atau assessment kognitif setelah pendalaman materi. Kelompok 1 ini LKPD-nya. Nanti bisa ditulis dengan kelompok yang lain juga. Kelompok 2 ini LKPD-nya. Ya, silakan. Nanti kelompok 3 LKPD-nya dikerjakan ya. Diisi dulu itunya LKPD yang untuk penilaian spiritual dan sosial. Sudah ada masalahnya? Sudah. Diskusinya sudah selesai? Sudah. Saya tanya dulu, ini kelompok 1 masalahnya apa? Lupa tidak melakukan kunut subuh sehingga harus ya melakukan sujud sawi. Silakan, itu masalahnya ya, tidak kunut. Ini masalahnya apa? Sebagai orang yang mendengar ayat sajadah tidak melakukan Ya. tidak melakukan sujud tilawah, padahal alangkah lebih baik melakukan sujud tilawah. Ya, ada seorang yang mendengar ayat sajadah tapi tidak melakukan sujud. Ya, tidak teingnya. Mesti bejaan terus sujud. Yang ini apa masalahnya? Kebanyakan orang melupakan nikmat Allah yang begitu banyak. Ya. Banyak orang yang lupa nih nikmat sehingga tidak melakukan sujud. Tak boleh lumakeun teh nu lupa nikmat teh. Dikubur. Tidur pula tuh. Ya, silakan didiskusikan lagi. Masalahnya sudah muncul. Satu per kelompoknya sudah ada masalah. Ya, nanti setelah kalian selesai berdiskusi dengan masalahnya masing-masing, silakan kalian presentasikan ya teman-teman kelompok yang lainnya menanggapi, memperhatikan dan menanggapinya. Ya, siap? Siap. Terima kasih. Kelompok 1, siapa yang mau presentasi perwakilan ke depan? Atau 2 orang perwakilan? Intan sama Asep ya, Padli. Silakan. Intan sama Asep, Padli. Presentasi ke DPR Parlemen. Silakan Intan sama Asep ke sini. Maju ke depan. Tolong diperhatikan dulu, tolong diperhatikan dulu nih. Mau presentasi ya. Ya, ke depan. Salam dulu. Betena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Intan. Masalah lupa tidak melakukan kunut subuh. Maka ketika kita tidak melakukan kunut subuh bagi yang biasa melakukannya dan beranggapan harus melakukan kunut subuh. Ketika lupa tidak melakukan kunut subuh, maka kita harus melakukan sujud sahwi. Berikut materi tentang sujud sahwi.
1. Sujud sahwi. Sujud sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. 2. Dalil sujud sahwi. An Abi Sa'idil Khudri qala Nabi idza sakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum sholla salatan aw arba'an falyaqrahi syafra wa yabni ala nastayqona summa yasjudu sajdataini qabla ayyusalli. Rawahu Ahmadu wa Muslim. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam salat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendak dihilangkan kekurangan itu dan diteruskan salatnya menurut yang diyakini, kemudian hendak sujud 2 kali sebelum salat. Tata cara sujud sahwi. Setelah membaca tahiyat akhir langsung sujud dan membaca Subhanallah la yanamu wa la yasfu. Artinya, Maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Kemudian bangun dari sujud sambil takbir intifal. Kemudian duduk sebentar dan sujud kembali membaca doa yang sama. Duduk kembali dan akhiri dengan salam. Hikmah sujud sahwi: menghilangkan sifat sombong, menyadari bahwa manusia tempat khilaf, salah dan lupa, segera berminta maaf jika kita salah, pandai memaafkan kesalahan orang lain. Baik, selanjutnya apakah ada yang ditanyakan dari hasil presentasi kami? Ya, yang tanyakan silakan. Bagaimana apabila saya ragu dalam jumlah rakaat sholat maghrib tahiyat akhir sebelum salam? Saya beranggapan bahwa ini adalah rakaat kedua atau ketiga. Ya. Kalau kita ragu dalam jumlah rakaat sholat, maka ambil rakaat yang paling sedikit dan tambah lagi 1 rakaat. Kemudian sebelum salam nanti lakukan sujud sahwi. Gimana, Ayu sudah paham? Ya, semuanya paham? Paham. Ya, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 yang mewakili siapa? 2 orang. Gibran sama siapa? Sama Lucy ya. Coba diperdengarkan dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang harus didiskusikan. Sebagian orang yang mendengar ayat sajdah tidak melakukan sujud tilawah. Padahal alangkah lebih baik melakukan sujud tilawah. Bagi orang yang tidak melakukan sujud tilawah ketika mendengar ayat sajdah, maka sangatlah rugi. Tidak akan mendapatkan pahala dan hatinya tidak merasa dekat dengan Allah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Dalil sujud tilawah. Ani bani Umar wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza mara bis-sajdati kamara was-sajada was-sajadana ma'a. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika membacanya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir lalu sujud, maka kami bersujud bersama-sama. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Syarat sujud tilawah: suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. 4. Tata cara sujud tilawah: 1. Sujud tilawah di luar sholat. Berdiri menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah. Takbiratul ihram, sujud 1 kali.
Bacaan sujud tilawah. Sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. B. Sujud tilawah dalam sholat. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri dan melanjutkan sholat kembali. Hikmah sujud tilawah. 1. Dijauhkan dari godaan syaitan. B. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. C. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Ya, yang ditanyakan silakan. Dari kelompok mana itu? Kelompok 1. Namanya siapa? Fahri. Fahri. Ya, silakan Fahri mau bertanya apa? Saya sedang membaca Quran surat Al-Alaq. Di akhiri ayat ada ayat sajdah yang berbunyi wasjud waqtaid. Apakah saya harus sujud tilawah? Ya, silakan dijawab. Ya, bagi orang yang mendengar dan membaca ayat sajdah, maka disunatkan untuk melakukan sujud tilawah. Ya, jadi ketika kita mendengarkan sujud ayat sajdah, kita harus melakukan sujud tilawah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya, cukupkan dulu ya. Silakan ditutup dulu presentasinya. Saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penampilan presentasi dari kelompok 2 dengan materi sujud tilawah. Baik, selanjutnya presentasi yang ketiga yaitu materi sujud syukur. Siapa yang mewakili? Ayu sama Amel, sama Rafi. Ya, silakan. Bang Haji dan Bu Haji ini. Ya, silakan. Salam dulu ya dari kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan sujud syukur. Ya, presentasi tentang sujud syukur ya. Masalahnya apa? Masalah yang sujud syukur. Kebanyakan orang lupa akan nikmat Allah yang begitu banyak, akan tetapi mereka tidak melakukan sujud syukur, padahal setiap langkah dan setiap nafas yang kita keluarkan tidak sedikit pun terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami sajikan materi tentang sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau dalam terhindar dari bahaya. Lalu tentang sujud syukur. An Abi Bakrata annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amru yasuruhu aw busara bihi harasa jida syukur lillah. Artinya, dari Abu Bakar, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Tata cara sujud syukur. 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. 3. Sujud syukur. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan hauqalah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. 4. Duduk kembali. 5. Salam. Hikmah melaksanakan sujud syukur. 1. Sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terhindar dari sifat sombong. 3. Memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. 5. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, silakan Anda menghadap ke sana ke kelompok. Ya, kelompok yang sedang presentasi. Contoh cerita saya sudah masuk balik dan mampu untuk menikah. Kemudian saya tertarik sama seorang perempuan dan saya diterima oleh perempuan tersebut dan kedua orang tuanya dan saya diberi izin untuk menikahi perempuan tersebut. Singkat cerita, saya menikah sama perempuan itu dan setelah ijab kabul
dalam akad nikah tersebut, apakah saya harus melakukan sujud syukur? Ya, sangat bagus sekali pertanyaannya. Ya, harus melakukan sujud syukur karena itu sebuah anugerah dan nikmat dari Allah. Kita diberikan pasangan yang ridho menerima kita apa adanya ke depannya untuk melaksanakan rumah tangga. Iya. Ini agak sedikit aneh ya pertanyaannya. Ceritanya dia apa tadi Padlan? Menikah. Terus ada yang kawin kan? Artinya dia mau menikah dan diterima sama pasangannya dan orang tuanya diberikan izin untuk menikah. Pertanyaan tadi apa? Ketika sudah apa? Ijab qabul, menikah gitu ijab qabul, terus kudu sujud gitu. Bagus ya, setelah akan menikah ijab qabul dari orang tuanya, lalu dikatakan sah sama saksi, langsung kita sujud syukur. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kenikmatan. Nikmat naon, Pak? Nikmat lahir, nikmat mati. Tapi itu ya, tipe nikmat, tipe berapa? Nikmat pisan. Alhamdulillah. Terima kasih presentasi dari kelompok 1 dan pertanyaannya dari kelompok 2 ya, yang sudah mewakili tentang sujud syukur. Ditutup dulu silakan. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, selanjutnya sudah presentasi kalian dalam kegiatan pembelajaran ini. Ya, silakan KPD-nya sambil diisi terlebih dahulu ya. Di situ ada lembar kerja peserta didik yaitu tentang kognitif ya. Silakan kalian kerjakan 10 soal dari Bapak yang berhubungan dengan sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Silakan diisi terlebih dahulu. Dan juga untuk untuk LKPD sosialnya dan spiritual diisi terlebih dahulu. Sudah diisi ini? Ya. Mana sudah diisi? Ya, sudah diisi. Yang ini sudah diisi? Sudah diisi? Dan diisi dulu itu belum itu. Ya. Dikasih nama dulu dong. Udah dari tadi. Nah, diisi dulu ya. Namanya siapa di situ ya? Silakan tulis namanya. Yang ini sudah diisi ini? Lagi diisi. Ya, silakan sambil menunggu ya pengisian untuk LKPD. Nanti setelah ini LKPD-nya dikumpulkan kembali ke depan oleh salah satu orang ya. Sudah diisi LKPD-nya? Sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Yang sudah kumpulkan, ya. Dikolektif sama satu orang saja. Sok kumpulkan sadayana. Tapi kerjakan tuh. Ya. Jika kerjakan tuh. Sarewai. Semuanya mengerjakan ya? Ya, sesuai dengan namanya masing-masing. Silakan dikolektif sama satu orang, ketua kelompoknya untuk dikumpulkan LKPD. Ya. Kelompok 3 sudah belum? Belum. Ya, ini mana LKPD-nya? Dikumpulkan. Fahri? Ya. Ayo sudah, ayo? Belum. Ini kelompok 2 sudah? Belum. Dikit lagi ya. Sudah? Nah.
Silakan dikumpulkan. Terima kasih. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Ya, baik, inilah pembelajaran pada materi sujud, ya, sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Review atau penguatan materi daripada sujud syukur ini akan saya bacakan. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau ragu dalam sholat, baik dalam bacaan ataupun geraknya. Hikmahnya apa Pak dilakukan untuk sujud sahwi? Hikmah daripada dilakukan sujud sahwi itu supaya kita mudah memaafkan orang lain dan kita selalu sadar bahwa manusia itu tempatnya lupa dan salah. Ya. Yang selanjutnya adalah sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan adalah ketika kita mendengar atau membacakan ayat-ayat saja. Dan hikmahnya adalah supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, tidak menjadi orang yang sombong, terus kita juga memahami bahwa keagungan Al-Quran. Yang ketiga adalah sujud syukur. Sujud syukur dilakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari bahaya. Ya. Hikmahnya apa Pak? Hikmahnya adalah supaya kita termasuk orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu berterima kasih, orang-orang yang rendah hati. Juga kita tidak sombong. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita ucapkan alhamdulillah, ucapkan terima kasih. Nah, inilah penguatan daripada materi pembelajaran hari ini. Yang selanjutnya adalah Bapak akan mengarahkan untuk pertemuan yang selanjutnya, ya. Masih tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Pertemuan kedua kita akan melaksanakan praktek sujud syukur, berdemonstrasi, semuanya harus bisa melaksanakan. Silakan dipelajari lagi tata cara sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukurnya di rumah. Karena minggu depan kita akan melaksanakan praktek sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Kalian jangan lupa membawa alat sholat, ya. Untuk laki-laki juga membawa peci. Ada yang mau menyimpulkan hari ini? Cukup? Jelas? Jelas ya. Yang selanjutnya adalah refleksi dari Bapak. Apakah kalian mengerti ketentuan sujud sahwi, tilawah dan sujud syukur? Paham? Paham. Baik. Bagaimana tata caranya? Insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan praktek. Siap untuk praktek? Siap. Baik, terima kasih. Silakan kembali lagi ke tempatnya masing-masing dulu, ya. Dari mulai kelompoknya. Silakan kembali lagi. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Ya, sudah? Dirapikan, bukunya ditutup kembali. Biasakan setelah pembelajaran bukunya ditutup, dibereskan, dimasukkan ke dalam tas, ya. Kita masukkan dulu ke dalam tas. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila Bapak banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian dan penguatan materi ini. Sebelum pulang silakan terlebih dahulu salah seorang untuk memimpin doa, ya. Silakan Gibran, silakan. Sebelum pulang, mari kita baca mati mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, semoga materi ini bermanfaat, ya. Dari Bapak, mari kita berdoa.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.